Karena para iblis itu tidak pernah berhenti bergentayangan di lembaga-lembaga negara gitu kan, DPR, MPR, MA, MK, dan segala terutama elemen pemerintahan ya Kang. betul, dan terutama lembaga kepresidenan. Dilihat oleh Jokowi kemana-mana, dan inilah yang memberi ruang kepada Jokowi itu untuk selalu bisa cawe-cawe, untuk bisa mengadu domba. Jadi bahan atau alat pembajakan demokrasi yang ada. Ya secara naluriah kita juga makhluk hidup adalah makhluk yang berpolitik, atau menurut Aristoteles itu zon politikon gitu. Dan sifat politik itu sendiri kalau di Indonesia yang saya amati, kita makan apa hari ini, dengan siapa kita makan, dan siapa yang kita makan. Kalau ibaratnya itu seperti misalnya kapak gitu ya, kapak. Kan kapak itu alat. Nah karena kapak itu alat, maka kapak ini tidak punya kekuatan pada dirinya sendiri untuk menjadi baik atau buruk, tergantung kepada tangan yang menggunakannya. Nah kalau kapak ini dikasih ke tukang kayu yang terbiasa illegal logging, jangankan satu pohon beringin gitu kan, satu hutan Kalimantan juga hebatnya Jokowi itu begini, sebagai presiden yang paling jenius di dalam sejarah Republik dalam hal berbuat maksiat. Sistem di dalamnya, apakah ada jaminan gitu Kang bahwa kedepannya demokrasi tidak akan ditunggangi lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaki Mustafa Official, yang mana seperti biasa kita akan berbincang santai, berbincang hangat dengan narasumber kita, tentunya Kang Jaki Mustafa. Yang sebelumnya kita sudah berbincang santai terkait Islam dan negara. Dan podcast sebelumnya Kang cukup hangat dikomentari di media sosial saya pribadi juga. Alhamdulillah. Dari yang pro hingga yang kontra, dari mulai yang berpikir hingga yang ngawur. Beragam komentar yang diberikan oleh para netizen terkait pembahasan kita. Ya sedikit demi sedikit kita mulai menanggapi suara-suara yang ada terkait perbedaan pemikiran gitu. Yang mana sebagai bangsa Indonesia tentunya harus menghargai perbedaan yang diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Sudah sewajarnya kita menghargai alternatif logik atau pemikiran yang berbeda. Sebelumnya gimana Kang, ini sehat? Alhamdulillah. Kita bisa ngobrol lagi, membahas lagi tentunya tentang hal-hal atau isu-isu yang sedang hangat hari ini. Oke Kang Jaki, pekan kemarin tuh ada kejadian yang heboh terkait obokisasi atau pengobok-obokan terhadap demokrasi Indonesia, sehingga massa dan aktivis turun ke jalan dengan satu tujuan, yaitu mengembalikan marwah demokrasi dalam tanda kutip, karena demokrasi kan ditelan oleh sebagian orang dan dimuntahkan oleh sebagian orang lagi. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini sebelumnya ditemani oleh Mas Arif, dan kesempatan sekarang ditemani oleh Mas Sidik yang tentunya akan menemani perbincangan kali ini. Kang Jaki, aksi kemarin itu disulut oleh langkah 1000 DPR gitu untuk melegalkan atau mengesahkan terkait RUU Pilkada, yang mana sebelumnya MK sudah memberikan keputusan juga terkait Pilkada. Dan keputusan tersebut bisa menjadi angin segar bagi semua pihak, semua kalangan yang ingin mengusung jagoannya dalam kontestasi Pilkada 2024. Tapi kalau saya menanyakan terkait RUU atau kita membahas RUU agak kurang kayaknya. Karena banyak di channel-channel lain yang membahas tentang isi RUU tersebut. Yang ingin saya tanyakan tuh, makna apa yang bisa diambil oleh kita hingga massa dan aktivis itu turun ke jalanan untuk membahas keputusan MK tersebut, Kang Jaki? Oh iya, jadi seperti yang Anda katakan tadi, itu kan jelas-jelas pembajakan demokrasi. Betul. Dan juga drama gitu. Jadi sama seperti kasus apa sebelumnya juga drama, cuma bedanya kalau dalam kasus yang sebelumnya itu semua bermain antagonis. Betul. Nah, yang terakhir ini, kasus yang terakhir ini ada yang bermain antagonis dan ada yang bermain protagonis. Jadi MK itu bermain sebagai malaikat lah kira-kira begitu, dan DPR sebagai iblis. Nah, dan jangan lupa iblis itu ada dua. Jadi ada iblis kecil dan ada iblis besar. Nah, jadi DPR itu kira-kira iblis kecilnya itu DPR gitu. Nah, iblis besarnya ini banyak kemungkinan yang mengendalikan iblis kecil ini bisa lembaga kepresidenan atau istana, atau juga mungkin kekuatan lain di luar itu. Nah, yang kita lihat kemarin ternyata bahwa
iblis itu tidak bisa kalah sama malaikat gitu. Betul, Jadi yang terjadi itu malah sebaliknya. Jadi malaikat yang kalah sama malaikat iblis. yang hampir-hampir kalah sama iblis. Jadi iblis itu kalah karena apa? Karena para khalifah yang turun ke jalan-jalan gitu. Nah, saya mungkin tidak akan membahas soal ini terlalu panjang lebar karena itu sudah seperti Anda sebutkan tadi sudah banyak dibahas juga oleh orang-orang pintar lah di Republik ini. Ya, saya sebetulnya ingin membahas persoalan yang jauh lebih penting dari itu gitu. Apa itu Kang? Ada hal yang jauh lebih penting daripada obovisasi atau pembahasan RUU? Hal apa gitu yang lebih penting daripada hal itu Kang? Nah, hal yang lebih penting yang harus kita tanyakan itu adalah apakah ini adalah kasus yang terakhir? Betul. Apakah ada jaminan bahwa besok atau lusa itu demokrasi ini tidak akan dibajak kembali? Ya, kan kasihan rakyat ini. Ya, paling tidak kasihanlah para mahasiswa yang harus selalu berhadapan dengan aparat keamanan ketika mereka turun ke jalan-jalan. Karena para iblis itu tidak pernah berhenti bergentayangan di lembaga-lembaga negara gitu kan, DPR, MPR, MA, MK, dan terutama pemerintahan ya Kang. Betul, dan terutama lembaga kepresidenan gitu. Yang tidak jarang pula ini menimbulkan korban jiwa juga gitu di kalangan para mahasiswa itu. Itu kira-kira. Ya kalau melihat dari sudut pandang tersebut memang betul Kang. Kita masyarakat yang selalu teriak NKRI harga mati, yang mana demokrasi adalah sistem di dalamnya. Apakah ada jaminan gitu Kang bahwa kedepannya demokrasi tidak akan ditunggangi lagi? Atau diacak-acak seperti sekarang? Ya kalau menurut saya tidak jaminan, justru yang ada itu sebaliknya. Jadi saya jamin 1000%, bukan lagi 100%. Saya jamin 1000% bahwa pasti itu besok atau lusa itu pasti demokrasi ini akan dibajak lagi gitu. Nah kalau berbicara politik Kang, politik pragmatis gitulah, yang jadi seolah-olah politik tersebut tuh jadi bahan atau alat pembajakan demokrasi yang ada. Ya secara naluriah kita juga makhluk hidup adalah makhluk yang berpolitik, atau menurut Aristoteles itu zon politikon gitu. Dan sifat politik itu sendiri kalau di Indonesia yang saya amati, kita makan apa hari ini, dengan siapa kita makan, dan siapa yang kita makan. Otomatis kawan bisa jadi musuh di Indonesia sekarang teh. Dan tentu merujuk ke pengertian tersebut akan terus-menerus terjadi pembajakan terhadap demokrasi. Yang jadi masalah itu di era siapa hal tersebut terjadi, karena pembajakan tanpa kekuasaan mungkin tidak akan terjadi dan tidak akan mulus mungkin Kang. Nah, tapi perlu kita ketahui nih Kang, sebenarnya alasan apa sih yang membuat kepentingan politik pragmatis ini menjadi dasar pembajakan terhadap demokrasi? Apakah kepentingan seorang kelompok sepihak dan memaksakan kehendak untuk umum, atau gimana Kang? Ya itulah barangkali ya ciri demokrasi, salah satu ciri demokrasi. Jadi kalau kita misalkan tadi ya, kenapa saya meyakini bahwa demokrasi itu paling tidak di Republik ini akan selalu dibajak. Pertama ada 2 alasan. Alasannya itu adalah pertama alasan sejarah. Jadi bangsa kita ini kan bangsa yang ingatannya pendek gitu. Jadi kalau misalkan ibarat laptop atau HP itu memorinya kilobyte, tidak bisa mengingat dalam jangka panjang. Nah kalau kita rentang waktu ke belakang, sejak kapan demokrasi itu dibajak di negeri ini? Ya sejak Republik ini berdiri. Jadi dalam semua rezim itu, baik itu Soekarno, Soeharto, Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, dan terakhir ini Jokowi, itu pasti demokrasi itu dalam setiap rezim itu dibajak. Sebagian besar oleh istana, ya ada juga yang 1-2 oleh DPR atau lembaga lain. Nah pertanyaan kita, apakah kemudian di era Prabowo Gibran demokrasi ini akan baik-baik saja? Sehat walafiat. Nah itu tidak ada jaminan, kan itu pastilah semua orang Indonesia tahu jawabannya. Kenapa? Karena seperti kata pepatah, mangga itu jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Tidak jauh dari pohonnya. Nah kemudian alasan yang kedua ialah karena bangsa ini tidak bisa melihat akar persoalan yang sesungguhnya itu apa gitu. Jadi borok itu terus menerus bermunculan gitu. Dan kita mengobatinya secara sporadis saja. Nah, kita tidak pernah bertanya, ini jangan-jangan yang sakit itu bukan kulit kita gitu. Jangan-jangan yang sakit itu dalaman kita. Jadi kalau misalkan borok ini disebabkan karena diabetes, ya percuma juga kalau yang diolesi itu kulitnya saja, karena pasti mati 1 tumbuh 1000 gitu.
Ya kalau merujuk ke jawaban tersebut, Kang, yang salah tuh jadi siapa ya? Sistemnya atau figurnya gitu? Atau barangkali figurnya tuh baik tapi ada kesempatan untuk menjadi tidak baik. Nah, itu dia. Jadi yang jelas kan tadi, yang jelas kalau menurut saya yang salah itu pasti sudah Jokowi, bukan Jokowi. Pasti bukan Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi itu pada dasarnya kan jelas orang baik. Betul. Jadi artinya orang baik itu belum tentu orang pintar. Tapi kalau kita lihat dari mukanya saja, itu Jokowi itu ini pasti orang baik. Nah, tapi kalau si Joko ini setiap hari digoda, diiming-imingi, diberi peluang, kemudian juga syahwat birahi Dipancing gitu ya, Kang. dirangsang terus-menerus Iya. supaya berbuat maksiat, ya akhirnya si Joko ini akan berubah dari malaikat menjadi iblis. Ingat kata Bang Napi itu. Jadi kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Kesempatannya. Nah, celakanya kalau kesempatan ini terus-menerus terbuka lebar, jangankan orang yang memang dari tadinya sudah ada niat, orang yang tadinya tidak punya niat juga pasti akan berniat gitu. Apalagi kalau memang dari tadinya dia sudah berniat. Ya, karena ada kesempatan yang Karena ada. ditawarkan. Ya. Nah, sebetulnya kan hebatnya Jokowi itu begini, sebagai presiden yang paling jenius di dalam sejarah Republik dalam hal berbuat maksiat. Jadi kemanapun Jokowi ini melihat, itu sudut atau apa arah atau 8 penjuru angin ini selalu memberikan peluang. Apa yang dilihat oleh Jokowi itu persis seperti apa yang dikatakan oleh almarhum di dalam yaitu elit politik kita itu bukan bodoh gitu. Elit politik kita itu sangat cerdas. Nah, tetapi nafsu untuk menjilat kekuasaan ini yang Terlalu tinggi. Ya. terlalu tinggi, yang abnormal, yang ekstrim di luar batas kewajaran gitu. Sehingga orang-orang ini berani mengorbankan apa saja asal demi mencicipi kekuasaan. Orang-orang ini yang hari ini kritis menentang Jokowi, dikasih ikan asin, besoknya jadi kucing Jokowi. Nah, inilah yang dilihat oleh Jokowi kemana-mana, dan inilah yang memberi ruang kepada Jokowi itu untuk selalu bisa cawe-cawe, untuk bisa mengadu domba gitu. Karena apa? Karena tadi orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi inilah yang selalu memberikan ruang ya tadi kepada Jokowi itu yang memang mungkin tadinya sebetulnya orang baik untuk Karena diiming-imingi untuk membuat karena terus-menerus diiming-imingi.